Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Harjono. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengimplementasikan mikroprosesor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu mikroprosesor terlebih dahulu. Nah, mikroprosesor atau sering disebut dengan Central Processing Unit atau CPU, yaitu elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit integrasi semikonduktor. Sebelum berkembangnya mikroprosesor, CPU elektronik terbuat dari sirkuit terinteger TTL atau terpisah sebelum transistor individu sebelumnya lagi dari tabung vakum. Bahkan telah ada desain mesin komputer sederhana atas bagian mekanik seperti gear, shift, lever, tanker, toy, dan lain-lain. Nah, evolusi dari mikroprosesor telah diketahui mengikuti hukum Moore yang merupakan peningkatan performa dari tahun ke tahun. Teori ini merumuskan bahwa adanya penghitungan akan berlipat gandanya setiap 18 bulan. Di sebuah proses yang terjadi sejak awal 1970-an, sebuah kejutan bagi orang-orang yang berhubungan. Dari awal sebuah driver dalam kalkulator, perkembangan kekuatan telah menuju ke dominasi mikroprosesor sebagai jenis komputer setiap sistem, dari mainframe terbesar sampai komputer pegang terkecil sekarang menggunakan mikroprosesor sebagai pusatnya. Nah, dari pemaparan saya di atas, maka saya akan melanjutkan dengan implementasi sistem mikroprosesor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penggunaan mikroprosesor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada instrumen lift, prosesor digunakan untuk membaca tekanan tombol dan mengendalikan gerakan motor listrik, sehingga lift dapat bergerak sesuai dengan tekanan tombol dan cukup nyaman pemakai, tidak berhenti atau bergerak mendadak. Yang kedua, pada FEFI atau full injection electronic full injection yang diterapkan pada mesin-mesin bakar modern, alat ini dipakai untuk mengoptimalkan pemakaian bahan bakar untuk torsi dan kecepatan maksimum. Pada sistem kecepatan cetak dan potong pada mesin pengganda media kertas seperti koran dan majalah tanpa koreksi dari sistem mikroprosesor. Selain hasil yang kurang rapi, alat pemotong atau pencetak harus sering disetting ulang dan ini sangat tidak realistis. Kita dapat lihat pada setiap halaman koran atau majalah ada terdapat link atau mark atau tanda, baik tanda untuk warna maupun tanda untuk alat potong. Nomor 4, pada alat pengolahan data atau VCD atau DVD player, karena data yang disimpan dalam CD dalam keadaan dikompres, maka untuk mengubah menjadi gambar atau suara perlu dilakukan dekompresi data yang jelas memerlukan algoritma tertentu yang diwujudkan dalam program. Tentu ini memerlukan sistem mikroprosesor. Nah, itu cara menggunakan mikroprosesor di kehidupan sehari-hari. Ada juga pada sistem komunikasi. Hampir semua alat yang menggunakan sistem mikroprosesor pada zaman sekarang, sistem komunikasi hampir selalu terkait dengan komputer atau mikroprosesor. Adapun contohnya antara lain, ini contoh. 1. Sentral telepon atau PSTN, astagfirullah salah. Atau saluran analog dengan bandwidth 4 kHz. Saat ini hampir semua sistem sistemik atau penyambungan telepon dilakukan secara digital, random input, sequential output atau sebaliknya. Tentu saja ini diwujudkan dengan menyertakan sistem mikroprosesor pastinya. Nah, yang kedua, provider telepon digital seperti ISDN, DSL, dan lain-lain. Selain untuk
switching atau penyambungan dan queuing untuk antrian. Sistem mikroprosesor pada provider telepon digital juga dimanfaatkan untuk banyak hal. Yang lain termasuk network, manajemen, dan optimasi quality of provider telepon seluler. Meskipun menggunakan seluler frekuensi, hampir semua telepon merupakan komunikasi digital. Yang ketiga, handphone kecil dan murah sekalipun. Nah, meskipun handphonenya itu kecil dan murah, itu sudah dilengkapi dengan mikroprosesor karena membaca keyboard, menyimpan phone handbook, kalkulator, mengirim SMS, dan lain-lain memerlukan sistem instrumen digital. Nah, keempat, komunikasi satelit. Selain itu, untuk dikendalikan instrumen satelit, mikroprosesor juga digunakan untuk switching, multiplexing, queuing, error correction, dan lain-lain. Selain itu, mikroprosesor juga sering digunakan untuk mengatur jalan raya, 2. Untuk menjalankan program yang dibuat oleh komputer, 3. Untuk komunikasi seperti handphone, 4. Untuk mengatur dan menyimpan program pada televisi. Nah, penerapan mikroprosesor ini sudah melebihi jauh di dunia otomotif seperti otomotif berteknologi VVIT atau Variable Timing Intelligence, bahwa pengaturan buka tutup valve-nya dikontrol menggunakan sistem mikroprosesor yang berbasis mikroprosesor, yaitu dengan ECU Electronic Control Unit, yang berfungsi mengatur bahan bakar, udara, dan temperatur yang sesuai dengan kecepatan putaran mesin. Nah, jadi setelah pemaparan saya yang di atas, itu adalah tentang implementasi sistem mikroprosesor dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.